Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi qad ahraja nata'ij al-fikr li arbabil hijah wa hatta anhu min thama'il aqli kull hijabin min syahabil jahli hatta badat thumuth al-ma'rifah wa muhaddarat al-munkasifah nahmaduhu jalla 'ala al-in'ami bi ni'matil iman wal islam amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan iman dan Islam kepada kita semua, sehingga Allah masih memberikan nafas yang mudah-mudahan nafas itu diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam, salam beriringkan doa mudah-mudahan tersampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana wa Hujjatina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penyampai risalah yang tak pernah salah dan apabila diberikan amanat tak pernah khianat, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, yang kami cintai, yang kami hormati orang tua kami Kiai Haji Daliman Bantani, yang kami mengikuti jejak beliau. Alhamdulillah, acara ini diselenggarakan oleh Sip Property yang mana dikomandoi oleh Bapak Imam Suprapto, yang mudah-mudahan ini adalah menjadikan wasilah silaturahim dan menjadikan wasilah perjuangan-perjuangan ke depannya. Dan yang kami muliakan, yang kami hormati para petinggi yang ada, Bapak Adi yang tadi kami dengarkan, yang satu lagi Bapak tadi Pak Moriji, ya saya ingat Pak Moriji, agak lupa mohon izin Pak ya. Tapi mudah-mudahan Pak, rasa cinta kami tetap Pak. Kami perwakilan daripada orang tua kami selalu diamanahkan. Apabila engkau berikan satu kesempatan, itu kesempatan adalah sebuah harta yang berharga. Tampilkanlah yang terbaik dengan tunjukkan satu komitmen tujuan yang syiar fisabilillah. Alhamdulillah, ayahanda ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang sangat singkat di sini, walaupun kalimatnya itu adalah bagaimana motivasi daripada marketing properti. Karena sebetulnya kalau untuk motivasi marketing itu Bapak Imam Suprapto lah ahlinya. Maka kami ini adalah perwakilan daripada orang tua kami dan perwakilan daripada Bapak Imam, tujuannya untuk menyelipkan kalimat-kalimat agama di dalamnya. Karena kalimatnya seperti ini, ketika kita hidup di alam dunia yang sementara, tanpa terasa waktu yang kemarin 10 tahun sekarang udah memiliki usia 20 tahun. Tanpa terasa mungkin Pak Imam kemarin usianya masih 25 tahun, masih gagah, sekarang tidak terasa sudah 40 tahun bahkan lebih. Udah 27 oleh 8. Alhamdulillah, artinya apa? Dengan kalimat khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Dengan sebaik-baik kami belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya, yang ditambah lagi di dalam Al-Qur'an itu adalah tujuannya untuk dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Sebagai manusia itu menjadikan khalifatun fil ardh dan menjadikan bahwasanya kita ini manusia yang hari ini semuanya adalah pemimpin. Siapa pemimpin itu? Dari rututan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang paling dicintai Allah, yang kemudian orang yang paling dicintai Allah, dan kemudian beliaulah orang yang paling diberikan hadiah terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Yakni dengan melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Supaya apa? Supaya kalimatnya la'allakum tattaqun, supaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita banyak hartanya Pak, kalau kurang takwa kurang berkah. Walaupun kita memiliki satu kekuasaan, tapi kalau tidak yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semua itu hanyalah sementara. Namun apabila kita semuanya itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itu adalah menjadikan jalan wasilah kita mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan hadiah terbaik di dalam bulan suci Ramadan, Allah memberikan itu sayangnya kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Bahkan ditambah lagi ketika kita ingin hebat, ingin sukses dalam bidang apapun, karena semua itu yakin Allah yang memberikan semua itu. Cuma manusia hanya dititipin, namun titipan ini tidak mungkin sembarangan kepada orang-orang yang tidak memiliki titipan tersebut. Pasti ada proses belajarnya.
Walau misalkan seperti marketing, mungkin belajar dalam dunia marketingnya luar biasa. Karena apa? Walaupun di bidang apapun itu, kalau tidak membidangi benar-benar, itu tinggal tunggu saja tanggal main kehancurannya. Itu kalimatnya. Makanya kalau dalam kalimat dakwah, insya Allah walaupun singkat kami punya dasar. Kami belajar dan alhamdulillah kami ini salah satu perwakilan dari Kota Cilegon, Pak Imam, daripada LPDI yang mendapatkan beasiswa 2 tahun kami perwakilan daripada orang tua kami. Terus kemudian kita kuliah di Bandung juga dengan salah satu ajaran yang bagaimana di kuliah juga di Usuluddin ataupun di PAI yang mana di dasarnya dalamnya ada dakwah. Maka dengan itu kami selipkan kalimat tersebut. Di mana ketika kita sudah berpuasa, Allah pun mengirimkan satu hadiah terbaik, ingin hebat, ingin manfaat, ingin berkah, yakni dengan sholat. Maka tandanya berpuasa itu pengen mantap, pengen hebat harus dengan sholat. Karena di dalam sholat Allah meminta setiap hamba pasti ingin diangkat derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul? Bukan ini ngeliatin saya mungkin amat di teman-teman. Saya ngeri juga. Yuk barang-barang kita dengan kalimat singkat salawat dulu supaya tidak terlalu tegang. Allahumma salli ala sayyidina wa asghini zalimin bizalimin wa akhrijna min baini limin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Mungkin kalimatnya sangat singkat, padat, masih ada waktu, Ibu. Alhamdulillah. Selanjutnya, ketika di dalam sholat itu ada kalimat yang disebut bagaimana ingin hebat. Selain sebelum pembukaannya dengan kalimat di situ ada hayya 'alal falah. Sebelumnya hayya 'alas shalah, di balik sholat itu selanjutnya adalah kemenangan, falah kemenangannya. Bahkan di dalam sujudnya kita meminta dan setelahnya itu mengangkatkan daripada dengan kalimat setelah kalimat subhana rabbil a'la wa bihamdihi, bahwasanya Allah lah yang maha tinggi, maha hebat. Kita menundukkan kepala kita sebagai manusia dan ketika kita di antara dua sujud di mana itu rabbik firli, ya Allah ampunilah aku. Kalau kita Pak segitu banyak manusia berdosa, kalau kita tidak minta ampun kepada Allah, mau kepada siapa kita minta ampun? Betul? Allah lah yang paling sayang. Dan yakin dan pastikan Allah takkan pernah mengecewakan setiap manusianya. Di balik apapun hal yang terjadi dalam dirinya, Allah akan menyiapkan kalimat-kalimat hebat setelahnya. Innal likulli syai'in akan menimbulkan innal likulli syai'in hikmatan. Ketika Allah menyiapkan sebabnya, maka Allah akan menimbulkan hikmahnya. Bahkan ada hal-hal yang tidak terduga yang akan dirasakan oleh kita. Karena apa? Allah mencintai hamba pasti akan diuji dan akan dicoba. Dan ketika Rabbik firli warhamni, ya Allah sayangilah aku. Kenapa? Kalau tidak Allah yang menyayangiku, bagaimana bisa Bu? Seorang ayah menghidupi satu anak saja luar biasa perjuangannya, harus banting tulang dan lain sebagainya. Bagaimana anak 7, bapaknya cuma 1, itu ada Pak. Alhamdulillah kebetulan Pak Kiai ini anaknya 7 Pak. Alhamdulillah anaknya berpendidikan semua. Itu kalau bukan kekuasaan Allah, namanya orang kampung kata beliau. Hidup di kampung tidak perlu bertele-tele, yang penting bisa makan, bersyukur, dan bisa berpendidikan dan bisa belajar. Itulah kalimat daripada beliau. Makanya kami selalu ingat pesan daripada beliau, hidup itu jangan pernah malu dan jangan pernah gengsi. Kalau Anda sudah ketempelan yang namanya malu dan gengsi, ingatlah hidup makan sama garam aja sudah harus bersyukur. Itulah kata beliau. Maka kita akan selalu ingat bagaimana ketika kita menjadikan seorang santri, bagaimana kita menjadikan seorang hamba, maka di situ ada kalimat jangan dekat-dekat dengan yang namanya malas. Malas itu penyakit. Maka ketika Anda malas, walaupun kesempatan itu datang di depan, misalkan kita diundang di depan itu ada kalimatnya undangan jelas untuk kita, tapi kita dengan angkuhnya berleha-leha malas, maka seorang santri yang sejati adalah memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin dan kemudian menunjukkan komitmennya.
dia siap berjuang di jalannya, siapkan daripada materi-materi yang ada, dan ditambah lagi niatkan semua itu hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala, dan biarkan Allah yang meneruskan karena Allah lah sang maha pengatur di alam muka bumi ini. Betul apa betul? Mukanya dari tadi megah-megah aja.